I saw him today. An old man. Helen! Come now, please. I think Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang terlihat berkeliaran di tengah hutan. Anak kecil itu tampak merasa kebingungan dan memiliki gelagat yang aneh. Dia terus berjalan tanpa arah dan tujuan hingga akhirnya tiba di sebuah jalanan yang sepi. Sementara itu, ibu dari anak kecil tersebut terlihat panik dan gelisah karena sejak tadi mencari anaknya yang tak kunjung ditemukan. Dengan perasaan cemas, sang ibu terus mencari anaknya tanpa lelah. Hingga pada akhirnya sang ibu menemukan anaknya berada di tepi jalanan yang sepi. Akan tetapi ketika si ibu mendekati anak perempuannya, sang ibu terkejut melihat kondisi anaknya yang memprihatinkan dengan salah satu mata anaknya terlepas. Yang lebih mengerikannya lagi, mata tersebut berada di tangan anaknya sendiri. Anak itu berkata bahwa dialah yang telah melakukan tindakan ini padanya. Sang ibu hanya bisa berdiri terpaku merasakan ketakutan dan kesedihan yang mendalam apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya. 25 tahun kemudian memperlihatkan seorang wanita bernama Helen yang sedang bekerja di sebuah restoran. Di hari Helen bekerja, sahabat Helen yang baru saja diterima bekerja sebagai seorang polisi bernama Casey mampir sebentar ke restoran. Di sana mereka berdua pun berbincang-bincang membahas tentang kehamilan Helen. Kehamilan tidak terduga itu terjadi akibat Helen yang melakukan mantap-mantap dengan pacarnya bernama Tom. Helen sebenarnya merasa sangat menyesal sebab di usianya yang masih terbilang muda, ia sudah hamil di luar nikah. Padahal ia masih ingin menikmati kehidupan masa mudanya dan belum siap memiliki anak baik secara mental maupun finansial. Tapi apa boleh buat, semua ini sudah terjadi dan Helen meminta Casey untuk jangan menceritakan hal ini pada Tom terlebih dahulu. Kehamilannya yang tidak diinginkan ini membuat hari-hari Helen menjadi sangat berantakan. Ia selalu cemberut dalam beraktivitas dan merasa terbebani oleh situasi yang dihadapinya. Meskipun begitu, Helen adalah seorang wanita pekerja keras. Selain bekerja di restoran, ia biasanya mengambil pekerjaan sampingan sebagai seorang pengasuh anak. Hari ini, Helen memiliki jadwal untuk mengasuh seorang anak bernama Lucas, putra dari Matthew. Walaupun saat ini dirinya dalam keadaan sulit, Helen tetap berusaha menjalani hidupnya dengan penuh tanggung jawab. Dengan diantarkan oleh ayahnya yang merupakan seorang sheriff kota bernama Johnny, Helen pun tiba di rumah Lucas. Casey's doing pretty well. I mean, that story still creeps me out. Kehadiran mereka disambut hangat oleh ayah Lucas bernama Matthew. Di rumah itu, Matthew hanya tinggal berdua bersama Lucas, sementara istri Matthew bernama Linda telah meninggal dunia tak lama setelah melahirkan Lucas. Karena baru saja pindah ke rumah ini, Matthew belum mengenal siapapun yang bisa membantunya menjaga Lucas di rumah. Tuntutan pekerjaan membuat Matthew tidak bisa menjaga Lucas setiap saat. Oleh karena itu, Lucas pun meminta bantuan pada Helen untuk menjaga Lucas selama Matthew bekerja. Setelah Matthew pergi, Helen pun berkenalan dengan Lucas dan mereka menghabiskan waktu bersama dengan menonton film horor. It's my mom's. Helen sedikit terkejut pada Lucas yang ternyata menyukai hal-hal berbau horor. Di tengah kegiatan mereka, Lucas tiba-tiba mengajak Helen untuk melihat rumah burung buatannya. Rumah burung itu dikhususkan untuk menangkap burung gagak yang sering muncul di sekitar rumahnya. Karena waktu sudah menunjukkan malam hari, Helen langsung mengantar Lucas menuju kamar dan memintanya untuk segera tidur. Saat akan pergi meninggalkan Lucas, Helen menyadari bahwa Lucas seperti sedang memikirkan sesuatu. Helen meminta Lucas untuk menjelaskan hal apa yang dikhawatirkan oleh Lucas. Lucas pun bercerita tentang dirinya yang sering melihat sosok pria misterius berada di sekitar rumahnya. Lucas khawatir pria misterius itu adalah orang jahat yang akan datang mencarinya suatu hari nanti. Apalagi hari ini Lucas sempat menemukan ada lubang pada dinding rumah bawah tanah yang mengarah langsung keluar rumah. Lucas takut pria itu bisa saja masuk ke rumahnya melalui lubang tersebut. Menurut Lucas, pria itu selalu terlihat di sekitar peternakan. Helen pun mencoba menenangkan Lucas, mengatakan bahwa pria itu tidak akan mencari Lucas. Selama ada Helen yang menjaga Lucas, maka Lucas akan baik-baik saja. Mendengar hal itu, Lucas pun segera tidur. I think I saw someone around the house. I think he was going to the farm.
Saat Helen sedang memakan es krim akibat dirinya yang sedang mengidam, Helen sekilas mendengar pintu ruang bawah tanah yang terbuka. Helen pun segera menutup pintu itu dan kembali memakan es krimnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tanpa diduga, Tom malah datang ke rumah Lucas. Tom tahu Helen berada di sana karena Casey telah memberitahunya. How'd you know I was here? Casey might have told me something. Perfectly normal. Saat sedang berbincang dengan Tom, Lucas datang menemui Helen. Lucas berkata dirinya seperti mendengar suara orang bernafas dan berbisik dari dalam lemarinya. Lucas menjadi takut bahwa mungkin itu adalah pria yang selalu dia lihat di sekitar rumahnya. Helen segera mengecek lemari itu dan ternyata tidak ada apapun yang mencurigakan di sana. Helen berpikir mungkin itu hanyalah halusinasi yang dialami oleh Lucas akibat Lucas yang tadi menonton film horor. Lucas pun memohon pada Helen untuk mengizinkannya begadang malam ini. Akan tetapi permohonannya tidak dikabulkan oleh Helen dan dia meminta Lucas untuk kembali tidur. Lucas yang merasa kecewa, dia pun tak punya pilihan lain selain tidur kembali. Setelah itu Helen pun berbicara pada Tom tentang dirinya yang sedang hamil anak dari Tom. Seketika wajah Tom pun berubah menjadi terkejut dan seakan-akan tidak percaya pada perkataan Helen. Sebenarnya Helen ingin Tom menerima kehamilannya, tapi ternyata respon yang diberikan Tom tidak seperti yang diharapkan Helen. Tom malah meragukan anak yang dikandung oleh Helen. Sepertinya Tom belum siap untuk menjadi seorang ayah dan kekecewaan tentu terlihat jelas di wajahnya. Begitu juga dengan Helen yang belum siap menjadi seorang ibu di usianya yang masih muda. Secara samar-samar Helen mendengar suara Lucas. Dengan cepat Helen pun pergi menuju kamar Lucas untuk mengecek kondisi Lucas. Tetapi sesampai di kamar Lucas, Lucas telah menghilang tak kemana sehingga membuat Helen merasa sangat panik. Lucas? Bersama dengan Tom, Helen pun pergi berkeliling mencari Lucas di sekitar hutan dekat rumah Lucas. Saat berkeliling, terlihatlah ada banyak bulu angsa yang berasal dari selimut Lucas. That's his blanket. Helen dan Tom pun kembali berkeliling mencari keberadaan Lucas. Helen sangat khawatir akan terjadi hal buruk pada Lucas. Di tengah perjalanan dalam mencari Lucas, Tom secara tidak sengaja melihat adanya jebakan hewan yang untungnya tidak sampai melukai mereka. Agar mempercepat pencarian Lucas, Helen dan Tom memutuskan untuk berpencar. Lucas? Selagi berpencar, Tom melihat adanya sosok yang berdiri di dalam kegelapan. Tom pun perlahan mendekati sosok itu dan ia secara tidak sengaja terkena jebakan hewan hingga membuat Tom berteriak histeris. Teriakannya pun didengar oleh Helen yang dengan segera mencari keberadaan Tom. Sosok yang tadi dilihat oleh Tom mulai bergerak dan mendekat ke arahnya. Sosok itu langsung mencongkel mata Tom tanpa ampun hingga membuat Tom tewas seketika. Sementara Helen yang baru saja sampai terkejut melihat ada sosok pria misterius yang telah membunuh Tom. Helen pun dengan cepat berlari mencari arah kembali ke rumah Lucas untuk menelpon pihak kepolisian dan melaporkan kejadian mengerikan yang baru saja terjadi. Namun bukannya menemukan jalan menuju rumah Lucas, Helen malah menemukan rumah tua di tengah hutan yang entah siapa pemiliknya. Dengan harapan menemukan bantuan, Helen mencoba masuk ke dalam rumah itu. Ia memanggil beberapa kali tetapi pemilik rumah tidak kunjung muncul. Helen merasa putus asa dan semakin ketakutan. Helen menyadari bahwa ia harus bertindak cepat untuk menyelamatkan Lucas dan dirinya sendiri dari serangan sosok tersebut. Saat menjelajahi rumah itu, Helen menemukan petunjuk-petunjuk aneh yang mengarah pada hilangnya beberapa orang di daerah tersebut. Helen yang merasa ketakutan berusaha mencari jalan keluar dari rumah itu. Akan tetapi saat Helen dalam keadaan lengah, tiba-tiba muncullah seorang wanita yang langsung membuat Helen pingsan di tempat. Sementara itu di kantor kepolisian, Casey menerima panggilan telepon. Namun ketika dia angkat, Casey hanya mendengar suara lantunan lagu. Tak berselang lama, suara seorang wanita bernama Geraldine terdengar di telepon, mengatakan dengan nada cemas bahwa sesuatu telah bangun. Tidak mengerti dengan ucapan Geraldine, Casey langsung bertanya pada Johnny mengenai apa yang dimaksud dengan sesuatu yang telah bangun. Mendengar nama Geraldine, Johnny merasa ada yang tidak asing. Dia segera memeriksa catatan tentang kasus lama dan menemukan bahwa Geraldine adalah seorang anak yang matanya terlepas di awal cerita film. Kini Geraldine sudah tumbuh dewasa dan sampai saat ini Johnny tidak pernah bertemu dengannya lagi. Misteri tentang alasan mengapa mata Geraldine bisa tercongkel dan mengapa dia memegang bola matanya sendiri tetap menjadi pertanyaan yang belum ditemukan jawabannya hingga saat ini.
Banyak orang mengaitkan kasus Geraldine dengan sebuah legenda tentang Robert Bowery yang dikenal sebagai sosok pemakan mata manusia di kalangan masyarakat sekitar. Konon katanya Robert memiliki kekurangan pada matanya, yaitu tidak bisa melihat, dan hal itu membuat Robert menjadi gila. Robert tidak suka dirinya menjadi buta dan memiliki keinginan untuk melihat lagi. Sampai suatu ketika Robert mulai mempercayai sebuah teori dengan memakan mata orang lain, maka akan menyembuhkan matanya yang buta. Robert meyakini bahwa memakan mata seorang anak jauh lebih efektif daripada memakan mata orang dewasa. Sebelum melakukan aksi mengerikan itu, Robert selalu memasang topeng di kepala para korban, membuat mereka terlihat seperti dirinya yang buta. Ini adalah upaya Robert untuk membuat para korban merasakan apa yang dirasakannya, sebelum akhirnya mencongkel dan memakan mata korbannya. Dari semua korban Robert, hanya Geraldine saja yang berhasil meloloskan diri, sementara yang lainnya tewas di tangan Robert. Kembali lagi ke Helen yang baru saja tersadar dari pingsannya. Tepat di depan matanya, ia melihat seorang wanita yang tak lain adalah Geraldine yang mulai bertanya di mana keberadaan Lucas sambil menodongkan senjata mengarah ke Helen. Helen yang tak tahu di mana keberadaan Lucas memohon pada Geraldine untuk melepaskannya dari ikatan yang mengikat tangannya. Namun Geraldine menolak untuk melepaskan ikatan itu. Geraldine mulai menceritakan kisah tentang Robert Bowery yang dianggap sebagai sosok iblis. Robert memang tidak bisa melihat, tetapi dia memiliki indera lain yang tajam. Dia bisa mendengar suara dan mencium darah manusia dari jarak jauh. Namun sepanjang apapun Geraldine bercerita, Helen tetaplah tidak mengerti dengan apa yang diceritakan oleh Geraldine. Di saat Geraldine sibuk bercerita, kesempatan itu digunakan oleh Helen untuk melepas ikatannya mikat tangannya. Their beds in the middle of the night and fall. He would peck out their eyes with his. Saat Geraldine dalam keadaan lengah, Helen langsung melakukan perlawanan dan berhasil membuatnya tidak sadarkan diri. Tidak ingin menyia-nyiakan waktu, Helen segera pergi menuju rumah Lucas, di mana dia berharap bisa menghubungi pihak kepolisian secepat mungkin untuk meminta bala bantuan. Singkat cerita, akhirnya Helen berhasil menemukan rumah Lucas dan langsung mengambil telepon untuk menghubungi 911. Telepon dari Helen pun diangkat oleh Casey yang kebetulan sedang berjaga di kantor polisi. Helen pun menceritakan bahwa dirinya diserang oleh sosok misterius yang menyebabkan kematian Tom. Selain kematian Tom, Lucas, anak yang sedang dia jaga saat ini, juga menghilang di dalam hutan. Helen sendiri tidak tahu siapa identitas sosok yang menyerangnya. Yang jelas, Helen saat ini membutuhkan pertolongan secepatnya dan meminta Casey untuk segera mengirim bala bantuan ke rumah Lucas. Di saat telepon sudah terputus, Helen mendengar adanya suara seseorang yang membuka pintu rumah. Helen yang ketakutan memilih bersembunyi di dalam lemari dan berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Akan tetapi ternyata sosok itu muncul tepat di sebelah Helen hingga membuatnya semakin ketakutan. Akibat ketakutan yang berlebihan, pisau yang sempat dibawanya dari dapur tak sengaja menusuk perut Helen hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Helen pun tersadar di rumah sakit dan tepat di depan matanya ada ayahnya yang mencoba menenangkan Helen. Johnny meminta Helen untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Helen pun bercerita bahwa dirinya sempat diserang oleh sosok pria berwajah pucat dan memakai kacamata hitam. Johnny dengan sigap mencatat setiap detail dari deskripsi yang diberikan oleh putrinya. Kemudian Johnny mengerahkan semua bawahannya untuk berjaga di sekitar rumah Lucas dan mencari keberadaan Lucas yang belum ditemukan hingga saat ini. Bawahan Johnny terdiri dari Casey, Wesley, dan Rebecca. Sementara itu, dokter yang memeriksa keadaan Helen memberikan kabar baik pada Helen bahwa Helen dan janin yang dikandungnya dalam keadaan baik-baik saja. Tak berselang lama, Helen mendengar suara Matthew yang merasa khawatir dengan keadaan anaknya yang dikabarkan menghilang. Johnny mencoba menenangkan Matthew dan meminta Matthew untuk menyerahkan semua tugas ini pada pihak kepolisian. Sementara itu, Helen yang terlihat khawatir dan gelisah karena terus memikirkan keadaan Lucas, memilih untuk kabur diam-diam dari rumah sakit. Di tempat lain, kita akan diperlihatkan Lucas yang terbangun di sebuah tempat yang gelap. Rasa kebingungan yang besar memenuhi pikirannya saat dia mencoba mencari jalan untuk bisa melarikan diri dari tempat itu. Namun di tengah perjalanan, Lucas bertemu dengan Geraldine yang menawarkannya sebuah apel. Why don't you come back with me to my house? You must be. Geraldine mencoba membujuk Lucas agar mau mendekatinya.
Namun Lucas yang tidak mengenal Geraldine memilih untuk pergi menjauh dan menolak apel tersebut. Tentu Geraldine tidak ingin membiarkan Lucas kabur begitu saja. Sementara itu, 3 polisi yang ditugaskan oleh Johnny masih bingung mencari petunjuk kemana hilangnya Lucas. Setelah sekian lama berjalan, mereka menemukan ada sebuah bangunan tua yang sudah lama terbengkalai. Mereka pun mulai membagi tugas di mana Wesley bertugas untuk mengecek ke dalam bangunan itu, sementara Casey dan Rebecca akan berkeliling di sekitar bangunan untuk mencari petunjuk tambahan atau tanda-tanda keberadaan Lucas. It's the police. I have my gun drawn. Saat Casey dan Rebecca sedang berkeliling dalam mencari petunjuk, tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan keras dari Wesley. Does that look like to you? Ternyata Wesley diserang oleh sosok pria tua berwajah pucat dan memakai kacamata hitam sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh Helen sebelumnya. Casey pun dengan segera mencari Wesley. Alangkah terkejutnya Casey setelah melihat Wesley yang sudah dalam kondisi mengenaskan dengan kedua matanya yang sudah hilang. Tak lama setelah itu Wesley pun tewas di tempat. Casey yang panik bergegas kembali untuk mencari Rebecca. Namun lagi dan lagi Casey dibuat panik dan ketakutan setelah melihat Rebecca yang bernasib sama seperti Wesley tewas di tangan sosok itu dengan kedua bola matanya yang hilang. Tak ingin bernasib sama seperti teman-temannya, Casey pun pergi mencari bala bantuan. Di tengah perjalanan, Casey tak sengaja melihat Lucas yang sedang bersembunyi di balik pohon. Ketika Casey mencoba menghampiri Lucas, tiba-tiba ia dibuat pingsan oleh Geraldine yang memukulnya dari belakang. Lucas yang menganggap Geraldine adalah wanita yang jahat, Lucas pun segera pergi menjauhi Geraldine hingga tibalah dia di rumah. Lucas pun hanya bisa bersembunyi karena dari tadi Geraldine selalu saja mengejarnya secara terus-menerus. Dari balik pintu, Lucas hanya melihat Geraldine yang tiba-tiba diserang oleh sosok pria berwajah tua yang ingin mengambil kedua bola matanya. Salah satu mata yang merupakan mata palsu Geraldine bahkan sempat tercopot dalam serangan itu. Namun dengan berani, Geraldine melakukan perlawanan dengan segenap kekuatannya sehingga sosok itu tidak berhasil merebut matanya yang masih berfungsi dengan normal. Saat pertarungan itu terjadi, Lucas mencoba melarikan diri keluar rumah, namun Lucas malah dikejutkan dengan kemunculan sosok itu yang tiba-tiba muncul di depannya. Beruntung ada Geraldine yang menyelamatkan Lucas dengan cara menembak sosok tersebut. Terungkaplah bahwa ternyata Geraldine sebenarnya adalah orang baik yang hanya berniat untuk membantu Lucas agar selamat dari serangan sosok iblis tersebut. Geraldine menjelaskan bahwa sosok itu bukanlah manusia, melainkan dia adalah sesosok iblis jahat yang sulit untuk ditaklukkan. Satu-satunya cara agar mereka bisa selamat adalah dengan melarikan diri sejauh mungkin. Sebagai salah satu korban yang selamat dari serangan iblis itu, Geraldine tidak ingin ada orang lain yang menjadi korban dari kekejaman iblis tersebut. Meskipun caranya dalam membujuk Lucas mungkin terkesan kasar atau salah, niatnya adalah untuk melindungi Lucas dari bahaya yang mengintai. Setelah berhasil menembak iblis itu, Geraldine meminta Lucas untuk berlari sejauh mungkin, sementara dirinya mencoba mengulur-ulur waktu agar Lucas bisa pergi. Lucas pun segera pergi dari rumah itu, tapi sayangnya semua akses pintu keluar telah ditutup oleh iblis tersebut. Dengan terpaksa, Lucas pun harus keluar melalui sebuah lubang di ruang bawah tanahnya. Di balik lubang itu terdapat sebuah lorong panjang yang mengarah keluar rumah. Dengan cepat Lucas pun segera melewati lorong itu, tapi ternyata iblis itu kembali mengejarnya dan berhasil menangkapnya. Di sisi lain, Geraldine telah gagal menahan iblis tersebut. Tidak ingin Lucas sampai diculik oleh iblis itu, Geraldine pun pergi ke pinggir jalan berharap ada polisi atau seseorang yang lewat. Tapi karena gelapnya jalanan, sebuah mobil yang dikendarai oleh Johnny menabrak Geraldine hingga membuatnya tewas di tempat. Johnny juga mengalami benturan keras pada kepalanya, tapi nyawanya masih bisa diselamatkan. Tak berselang lama, Helen yang kabur dari rumah sakit berpapasan dengan mobil Johnny yang mengalami kecelakaan. Dengan cepat, dia pun menelpon ambulan agar Johnny segera mendapat perawatan atas luka yang dialami. Kemudian Helen pun melihat sosok Geraldine yang tewas mengenaskan. Helen berinisiatif mengambil mata palsu milik Geraldine yang tergeletak di jalanan. Siapa tahu mata palsu itu dapat berguna baginya nanti. Setelah itu Helen segera pergi ke rumah Lucas untuk menyelamatkan Lucas. Tapi sayangnya Lucas telah diculik dan dibawa ke tempat persembunyian iblis tersebut. Helen pun melewati lorong di ruang bawah tanah rumah Lucas. Dan ternyata lorong itu mengarah ke sebuah bangunan terbengkalai. Helen segera pergi ke bangunan itu untuk mencari keberadaan Lucas yang sepertinya disekap di sana. Dengan berbekal sebuah kapak, Helen berkeliling bangunan itu dengan hati-hati dan waspada, berharap dirinya bisa menemukan Lucas sambil menghindari iblis itu. Akhirnya setelah sekian lama berkeliling, Helen menemukan Lucas yang masih dalam kondisi baik-baik saja.
Dengan cepat Helen pun membawa Lucas kabur dari tempat itu. Tapi lagi dan lagi iblis itu berhasil mengejar mereka. Di tengah situasi itu beruntungnya mereka bertemu dengan Casey. Mereka bertiga terus berlari menjauh dari iblis itu. Tapi sayangnya iblis itu berhasil menangkap Lucas. Ketika iblis itu akan mencokel mata Lucas, dengan cepat Helen pun bertindak melakukan perlawanan. Lalu terjadilah aksi pertarungan antara iblis itu dengan Helen. Dalam pertarungan itu, iblis tersebut berhasil mencokel salah satu mata Helen dan langsung memakannya. Saat tengah asik memakan mata Helen, Casey pun menembak iblis itu berulang kali. Tapi tembakan tersebut sepertinya belum mampu untuk membunuh iblis tersebut. Helen pun memiliki ide untuk memasukkan mata palsu milik Geraldine ke dalam mulut iblis itu, berharap iblis itu akan tersedak dan tidak bisa bernafas. Ternyata rencana Helen berhasil membuat iblis itu tidak berdaya. Agar iblis itu tidak kembali bangkit, Helen menembak iblis itu beberapa kali. Setelah tragedi mengerikan itu, para polisi segera datang ke sana untuk membawa Helen, Lucas, dan Casey ke rumah sakit. Selain itu, Johnny juga sedang dirawat di rumah sakit. Helen pun mengunjungi kamar Johnny dan berharap Johnny dapat segera pulih. Secara samar-samar, Helen mendengar suara burung dari lorong rumah sakit. Helen pun keluar untuk mengeceknya dan dia hanya menemukan sebuah bulu burung berwarna hitam. Saat Helen hendak mengambil bulu itu, tiba-tiba saja sosok iblis itu muncul di belakang Helen dengan memperlihatkan sayap hitamnya. Ternyata iblis itu tidak mati meskipun sudah ditembak dan dibuat tersedak. Iblis itu memiliki kemampuan bertahan hidup di luar batas kemampuan makhluk di bumi. Cara apapun itu tidak akan bisa membunuh iblis tersebut. Kemungkinan besar nyawa Helen dan yang lainnya tidak selamat akibat serangan sosok iblis itu. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Oke, see you next video guys.